Hi, this is our marriage story. Hi, Beb. Hi. Kita punya card, terus harus dibaca. Oke. Tapi ini kita nggak pernah baca, udah disiapin. Siapa yang mau duluan? Aku dulu apa kamu dulu? Aku deh. Kamu dulu coba. Seperti apa kamu melihat pasanganmu saat ini setelah pernikahan kelima strip 6 tahun? You first. Aku duluan. Aku melihat pernikahan kita lebih apa ya, lebih saling mengenal pada akhirnya. Karena kita kan kenal nggak begitu lama ya, kayak cuma berapa bulan gitu. Terus selama awal nikah ya oke begitu. Sampai 3 tahun, oh masih anak lagi gitu. Karena kerja. Mulai berasa bedanya itu di tahun keempat. Kayak oh ternyata tuh sifatnya dia begini ya. Ternyata Gini tuh gimana sih? kayak banyak yang mengejutkan. Kayak kadang-kadang ada di mana momennya aku juga nggak bisa handle gitu loh perasaannya. In the bad way. In the bad way. Kayak oh ternyata dia gitu. Nggak bisa di inilah. Tapi maksudnya dalam sampai 5 tahun ini aku ngerasa kayaknya aku yang berubah. Tapi dari awal nikah sampai sekarang baiknya kamu tuh nggak pernah berubah. Sama. Cuman aku ngerasa di aku. Nggak tahu ya kenapa ya. Apa mungkin aslinya aku begini, mungkin pada saat itu aku mau memperlihatkan the best version of me gitu. Tapi dengan akhirnya udah berjalan 5 tahun, ya tapi kamu tetap terima gitu loh, kayak oh baby begini, oh and it's okay gitu. Aku sih gitu. Okay. And then thank you. Thank you for being with me. It's a fun. Gak tahu ya, mau nggak tahu. Susah juga lagi jawab ya. Kayaknya Merit emang gini deh. Mungkin dulu impiannya tuh Merit tuh sama kali ya. Ya kan? Maksudnya kayak semua satu visi gitu ini kan. Ini nggak apa-apa kan kalau jujur gitu ya? Iya nggak apa-apa. Maksudnya kayak tahun pertama seru, tahun kedua seru, tahun ketiga kok ternyata gini ya, tahun keempat gini ya. Terus kayak diajak ngobrolnya susah, cuman kan nggak semua orang suka ngobrol ya. Aku juga baru tahu ada juga orang yang kayak kalau ada masalah tuh nggak harus diomongin hari ini gitu. Jadi aku masih mencoba adaptasi, cuman 5 tahun 6 tahun sih emang susah ya. Ini paling susah. Tapi menurut gue sih kamu tuh bikin aku depending aja sih. Jadi kalau mood kamu jelek aku jelek. Kalau ini ya, nah ya aku lagi ingin mencoba rubah itu sih. Kalau mood kamu jelek, ya aku nggak ingin terbawa gitu loh. Tapi ya that's you. Maksud aku juga banyak kekurangannya. Tapi perubahan yang aku rasain 5 tahun ini oke banget sih untuk pribadi. Maksudnya you take care of the business, you take care of the kid, you take care of the home gitu ya. Setelah gue pikir-pikir kayak egois banget ya kalau ada satu kesalahan gue kayak gitu. Padahal gue juga tidak sesempurna itu. Jadi 5 tahun 6 tahun itu gue akuin emang akhirnya baru kenal malah gue. Iya aku juga kayak gitu. Dan baru menyesuaikan. Baru adaptasi finally gitu ya. Oke. Next question. Ini gak harus sedih-sedih banget gitu. Ya nggak apa-apa. Ya kalau bisa ini kayak apa hal yang belum kamu sampaikan ke pasanganmu bahwa kamu kurang suka dengan sifat atau karakternya? Wah.
Kamu tersinggung nggak? Ya enggak dong. Oke. Kan being honest. Kayak egois deh. Hmm. Itu paling worst sih kalau aku. Masa udah 5-6 tahun kok. Kayaknya dipikirinnya kamu doang gitu. Ngerasanya kan ya? Iya. Nggak perlu disampaikan ya? Hmm. Egois. Kayaknya nggak mikirin perasaan orang lain. Misalnya kamu ngomong gini, dia gimana perasaannya gitu. Terus yang perlu disampaikan ya? Iya. Grumpy. Oke. Terlalu grumpy untuk sesuatu yang sepele sih. Aku ngerasa kayak, kok gitu dong marahnya segitunya ya gitu. Sorry nih Beb. Iya nggak apa-apa. Iya, aku ngerasa kayak kok kayaknya orang salah sekecil ini tuh kebaikan. Aku ngerasa sih gitu. Kayak lupa ya pernah baik juga kali 5 tahun. Tapi kalau ada satu kesalahan tuh kayaknya wah salah banget deh lo. Gitu sih paling. What about you? Aku ya. Aku nggak suka tuh. Kamu tuh apa ya? Orangnya terlalu banyak reward. Terlalu banyak. Oh aku udah capek, aku harus reward ini. Aku harus reward. Kayak ini belakangan sih dirasainnya ya. Tapi ya mungkin di pernikahan 1-3 tahun itu kamu benar-benar kerjanya yang nonstop gitu lah ya. Sampai di rumah juga jarang. Kita di rumah jarang lah gitu. Kamu kan marah juga. Kerja salah nggak kerja salah. Iya. Maksudnya tapi aku nggak sukanya kayak terlalu banyak reward atas semuanya gitu loh. Kayak bisa nggak sih rewardnya kayak ya udah gitu nanti dibagi aja gitu sesinya gitu. Ada ininya kayak jangan tiap ini ayo reward kesini ayo gitu. Terus kadang-kadang juga aku nggak suka kalau misal kita kayak berantem, bisa kita ada ribut atau apa kayak kamu selalu mengungkit hal yang sudah berlalu dibanding apa yang masalah yang lagi kita laluin ini loh gitu loh. Kadang-kadang itu sampai lupa malahan yang dibahas yang sebelumnya gitu loh kayak itu kan udah kenapa dibahas lagi gitu. Ya. Orangnya, mungkin pembela sedikit ya. Ya mungkin karena kemarin itu nggak dibahas sih. Jadi begitu ada yang sini, akunya jadi sering. Salah aku nggak suka pakai baju Arsenal nih. Ya udah bahas sampai kelar. Jadi kalau ntar sebulan lagi kita berantem gara-gara pakai sepatu apa, ntar Arsenal jadi karena waktu itu nggak kelar. Ini kan perasaanku ya. Iya, tapi mungkin kalau itu kali ya. Iya, kalau di aku ngerasanya kayak kamu tuh selalu kayak misal ada masalah tuh nggak pernah satu poin itu aja yang dibahas gitu loh, selalu lebar gitu. Sedangkan aku tipenya kalau misal ada masalah ya udah masalah yang itu aja sebenarnya yang harus dibahas. Yang udah ya udah gitu. Jangan yang kayak yang udah terus nggak usah dibahas juga. Nanti kalau kamu gini lagi ya kan yang sekarang aja gitu. Now present day gitu. Oke. Ceritakan momen terberatmu dalam membangun rumah tangga selama pernikahan saat ini. Paling berat selama pernikahan. Wah. Selama momen terberat ya. Kayaknya masih belum ngeblend deh. Momen terberat aku tuh setiap ada problem tuh kayak kayaknya aku ngerasanya kayaknya ini urusan gue doang ya kalau ada masalah. Oke. Tapi kalau ada masalah, aku ngerasanya aku sendirian aja kali ya. Momen terberat kan ya. Sebenarnya terberatnya banyak sih kalau dispesifikin kebanyakan. Tapi kalau dibilang momen terberat adalah kayaknya setiap aku ada masalah ngerasanya sendirian. Aku ngerasa kamu kayak itu urusan lu sih. Ya.
itu momen terberat. Spesifik momennya apa kayaknya nggak bisa diceritain deh. Cuman kalau ada problem aku ngerasa kayak ini orang mikirin juga nggak ya gitu. Apa jangan cowok tuh gini ya? Emang harus sendiri aja gitu. Apa jangan married tuh gini ya? Apa jangan orang-orang pada takut married tuh gini kali ya? Aku ada dulu sekali pertanyaan tuh. Apa jangan harusnya partner, ngerti nggak? Cuman ya I take that risk. Mungkin ini resiko dari pernikahan yang bisa bikin kita tambah dewasa. Mungkin kalau nggak ngalamin ini, kita akan di situ aja gitu ya. Aku sih terutama, mungkin aku akan manja aja terus gitu. Kayak ya udah trying to solve my problem sendiri aja kan. Dulu kan aku dikit-dikit ngeluh. Tapi kamunya kayak gitu. Mungkin momen terberat aku setiap aku ada masalah, yang kayaknya aku nggak mungkin bisa cerita di sini sih. Tapi setiap aku ada masalah, aku ngerasa kamu kayak tidur. Conversationnya nggak dikelarin, nggak dikasih solusi gitu. Jadi aku ngerasa suka kayak sendirian aja sih ngerasanya. Tapi kalau senang kayak kamu ada terus perasaan terberat. Itu momen terberat aku sih. I think it's tetap sampai today gitu. Jadi nggak pernah ada momen terberat itu. Kalau aku ngerasa kadang-kadang jarang diapresiasi sama kamu. Kayak ngurus Juan, ngurus rumah gitu. Kadang-kadang kayak itu gak gampang loh gitu di perasaan aku ya. Maksudnya walaupun ada mbak, ada apa gitu, tapi kan kayak kita rumah itu nggak akan hidup gitu loh kalau nggak ada yang take care gitu. Jadi aku ngerasanya kayak kok hal-hal kecil kadang-kadang yang mudah itu gampang lah, semua orang bisa gitu ya. Tapi kan nggak semua orang kamu bisa percaya untuk urus itu. Gitu. Terus kadang-kadang juga aku merasa dalam momen ya mungkin secara financial and everything we're good gitu ya dengan Juan dan segala macam. Kadang-kadang aku merasa sendirian pada saat Juannya lagi kenapa-napa gitu. Gue ngerasanya gitu. Misal kayak Juan sakit atau apa ya mungkin ya emang lagi kerja gitu. Cuman kadang-kadang kayak ada di momen ya kitanya lagi nggak enak, tapi Juan lagi sakit, kamu memilih untuk nggak datang gitu loh. Kayak ya bisa dikesampingkan dulu, nggak berantem kita. Ini anak kita lagi sakit gitu loh. Ya bagian situ doang sih kalau sama kadang-kadang ada apa ya perkataan kamu juga kadang-kadang bikin aku insecure, kadang-kadang kayak gitu. Dan jadi momen terberat gitu kayak, gitu. Kok dia mikirnya gitu ya? Kok dia mikirnya gue kayak nggak berguna untuk hidup dia gitu. Ya gitu sih kalau aku. Tapi ya memang kalau untuk ya aku egois ya iya. Aku bisa confess ya, aku memang egois gitu ya. Cuman I'm trying to be not egois. Sampai hari ini pun, aku masih melawan perasaan itu. Karena, ya kalau misal kamu sering bilang, kamu kurang apa sih, semua udah ada bla bla bla. Tapi kadang-kadang kayak, aku juga dari dalam hati aku Beb, ayo coba ditahan sedikit, kamu kok gak mikirin kadang gitu ya. Apalagi kamu tadi bilang kayak masalahnya, misal kamu punya masalah aku gak care gitu. Bukan aku gak care apa ya, kadang-kadang aku juga I don't know how to solve it gitu. Aku juga bingung kasih sarannya gimana gitu ya. Paling aku cuma bisa ada di sebelah kamu atau malah kadang-kadang bener-bener gone gitu ya. Sorry gitu. Bukan yang nggak peduli gitu ya, ya itu aja, aku nggak tahu gimana caranya gitu solve itu gitu. Mungkin ya karena ya aku juga
ya umur aku juga masih kecil gitu ya, sudah dihadapkan dengan situasi begini, dan kita kan dari dulu berdua gitu, urus ini urus itu, sampai sekarang juga kayak aku juga bangga sama kamu gitu, kayak kita ternyata bisa ya gitu, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa juga kayak orang-orang gitu, kayak ini out of dari pertanyaan tadi ya kan, kadang-kadang aku kayak ini orang udah baik banget, kenapa aku tuh susah banget turunin gitu, kayak ayo Beb gitu turunin gitu, kadang-kadang aku juga nyadar kok Beb, kayak kenapa ya baby kamu tuh kadang bisa enak bisa enggak gitu, coba coba deh Beb gitu, kayak diturunin gitu. Aku juga selalu kayak sebelum tidur gitu, misalnya kayak habis berantem sama kamu, kayak aduh kenapa gue nggak ngomong kayak nggak ngomong yang seharusnya gitu, kenapa malah gue diemin, kenapa malah gue malah marah balik, kenapa gue, dan aku juga akhirnya sekarang kayak oh udah tahu gitu kamu tuh orangnya nggak bisa dikecengin gitu, orangnya tipenya kalau dikecengin malah makin ini gitu. Akhirnya aku udah mulai mengerti di situ, oh orang tuh tipenya tuh kayak nggak bisa dikerasin juga, dia dikerasin malah dianya malah kabur gitu kan. Ya finally kenapa kamu tiba-tiba bisa cerita ya? Apa? Kenapa kamu tiba-tiba bisa cerita perasaan ini, tapi kalau di rumah nggak pernah kayak cerita gitu, jadi akhirnya aku nggak tahu perasaannya sih. Kini terlalu private deh, gue gak kuat.